Jumpa lagi bersama saya di Cara Heri Koto. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengelas listrik yang benar dan mendapatkan hasil yang baik. Sebelum lanjut ke video saya yang selanjutnya, jangan lupa subscribe di channel saya di Cara Heri Koto, juga di like ya, di share juga biar semuanya bisa belajar. Oke, tidak bertele-tele. Nah, tahapan pertama sebelum lanjut ke video selanjutnya, kita bahas teorinya dulu. Nah, teori yang pertama ya. Yang pertama, sebelum kamu ngelas, kamu harus pastikan listrik di rumah kamu kondisinya 220 atau 220 volt sampai 250 volt. Itu energi untuk mengelas yang cukup. Kalau di bawah itu hasilnya nggak tahu saya. Mungkin lengket-lengket ya. Nah, selanjutnya kamu pastikan gunakan kacamata ya, biar gak sakit mata. Kalau kamu terjadi kepusingan ketika setelah mengelas, obatnya jangan menggunakan obat-obat kimia, gunakan yang alami dulu. Gunakan timun dipotong lalu tempelkan ke mata seperti pedicure. Udah pernah pedicure belum? Oke. Selanjutnya, sebelum kamu mengelas, kamu kenali jenis platnya tebelnya seberapa. Nah, jenis plat itu, ketebalan plat itu mempengaruhi hasil maksud saya seperti ini. Misalnya kamu mengelas plat 5 mili, kamu menggunakan ampere 80. Nah, karena apa menggunakan 80? Karena untuk di bawah 80 itu akan terjadi kurang matang atau nonjol-nonjol seperti tai burung ya. Nah, untuk plat yang lebih tipis, kamu pun harus mengecilkan ampernya lagi, karena kalau terlalu besar maka dia akan bolong atau jebol. Untuk plat yang lebih tipis, kamu gunakan elektroda atau lidilas yang ukurannya lebih kecil, misalnya 2 mili atau di bawah itu. Untuk plat yang 5 mili, gunakan misalnya ukuran lidilas yang 2,6, oke, atau RB26. Dan semakin tebal misalnya di 3,2 dan selanjutnya. Nah, untuk teknik pengelasan, misalnya kamu menggunakan besi yang tipis. Untuk besi yang tipis, gunakan cara putus-putus. Simak nanti videonya, saya itu mengelas pipa 3 mili, sekitar 2,5 sampai 3 mili ya. Nah, simak videonya nanti. Untuk plat yang tebal, usahakan untuk mengelasnya di panteng atau di panjer ya. Nah, untuk pengelasan panjer itu bisa menggunakan trik goyang-goyang. Misalnya ini benda kerja yang kita sambung, kita agak gerak-gerakkan sedikit seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil yang bagus. Hasil yang bagus kenapa? Ketika kita gerakkan ke sini, maka aliran listrik arah ke plat yang ke sini, melelehkan yang sebelah sini. Ketika kita gerakkan ke sini, maka dia melelehkan yang ke sebelah sini. Untuk energi yang besar, usahakan kemiringannya, misalnya dia miring ke sana atau miring ke sini, usahakan seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini lidilas misalnya. Ini benda kerja yang kita sambung. Misalkan seperti ini. Jika benda kerja itu dapat dimiringkan. Tujuannya apa? Karena besi itu meleleh. Nggak ada lelehan atau aliran yang mengalir ke atas, adanya ke bawah. Oke. Kalau misalnya kamu buat seperti ini, maka dia akan kena ke sini, atau bisa jadi hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan, hasilnya kurang bagus. Oke, kalau bisa datar. Nah, selanjutnya untuk plat yang tipis, misalnya kamu menggunakan 2,0 untuk mengelas plat 1 mili atau 2 mili. Gunakan cara putus-putus. Jadi buat ngelas knalpot itu nggak ada yang bisa, nggak bisa bang, misalnya ngelas knalpot nggak bisa. Kenapa? Karena tipis banget, takut jebol. Nah, sebenarnya tidak. Oke, itu karena hanya kurang pengalaman saja. Untuk pengelasan plat yang tipis itu gunakan cara putus-putus. Putus-putus maksudnya seperti ini. Misalnya ini plat 2 mili, kamu taruh ampere di 55 misalnya atau 60. Seperti ini. Sret, sret, sret. Nanti simak videonya ya.
Nah, terus untuk pengelasan benda tebal, kamu las panteng. Teorinya untuk yang tebal itu misalnya ini 2 plat, kamu coak penges seperti ini kanan kiri. Tujuannya apa? Ketika kamu sambung, dia lelehnya itu sampai ke dalam ya, nggak cuma di atas aja. Banyak tukang las senior tapi ilmunya kadang kurang, mentang-mentang las-lasannya sudah pakai diesel, dia justru main tembak saja, tempel langsung dilas. Dari luar hasilnya bagus, namun di dalam tidak kelas ya, karena tidak meleleh sampai ke dalam. Yang pertama ya teman-teman, dititik dulu. Nah, kalau dititik itu tujuannya untuk melengketkan benda kerja agar tidak lepas lagi ketika dilas. Selanjutnya baru kita melakukan pengelasan. Nah, untuk teknik pengelasan plat tipis kita gunakan cara putus-putus seperti ini. Kenapa cara putus-putus? Karena kalau kita main panjer atau dipanteng itu dia akan jebol. Kalau ampernya kita kecilin dia akan lengket ya teman-teman. Seperti itu caranya. Ini ampere yang saya gunakan menggunakan ampere 60, tebalan platnya itu 3 mili, lidi las yang saya gunakan itu yang 2 mili. Ini besi kalpanis itu jadi silau banget ya teman-teman. Awas ya teman-teman, asapnya itu jangan sampai terhirup karena panas itu. Kita mengelas juga usahakan tidak terlalu dekat ya teman-teman. Kenapa? Asapnya yang mengenai wajah itu mengakibatkan kulit Anda mati, kulit wajahnya ya. Nanti keesokan harinya kulit wajahmu akan mengelupas, jadi jangan terlalu dekat. Nah, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu baru kita pukul-pukul ya untuk membersihkan tai lasnya, untuk kita melihat hasilnya seperti apa ya. Di sini nih. Nah, seperti ini nih pengelasannya nih. Itu kalau kita hasilnya dari kita dipotong-potong ya, muter ya, terus nanti hasilnya seperti itu setelah dibersihkan tainya ya. Semoga bermanfaat. Nah, saya ingetin untuk subscribe di channel saya ya, di Cara Heri Koto. Semoga bermanfaat dan kamunya cepat bisa. Amin.